jiwaku pun tenang. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Every chance of life in your hands, you're in control, grace overflows enough. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace overflows enough. You're more than enough for me. Oh, my Jesus, you're able. Jesus, you're able to bring every whole life in your hands. You're in control, there's overflows enough. You're more than enough for me. Grace overflows enough. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me. You're more than enough for me. Mari kita berdoa dulu ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Sudah kok. Mantap. Kelihatan loh. Siap. Thank you guys. Ya, jadi nama Koko adalah Kenneth Hagaiso. Ya, Koko melayani di gereja GBI Ecclesia, tepatnya di Eco Generation. Ada beberapa teman-teman yang join di Eco Generation gitu ya. Dan wah, itu dia Semi tuh kayaknya suara gumamnya ya. Nah, ya puji Tuhan kami melayani generasi muda dan melayani Tuhan pastinya. Amin. Dan hari ini Koko akan sharing kepada teman-teman semua, judulnya Anak Panah yang Tepat di Tangan yang Tetap. Ya, anak panah yang tepat di tangan yang tetap. Ya.
Jadi mungkin ayat yang familiar buat teman-teman semuanya. Teman-teman udah sering dengar, teman-teman udah sering baca, ya teman-teman udah sering jumpai lah ayat-ayat ini. Ayatnya bilang di Mazmur 127 ayat 4 sampai 5 dibilang seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Pokok akan stop dulu di sini. Dibilang bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Artinya kita ini anak-anak muda, anak-anak yang luar biasa. Kita masih anak-anak muda kan, Koko aja nggak mau tua gitu ya. Jadi tetap mau bilang saya masih muda. Hashtag nggak tahu diri gitu ya. Tapi maksudnya, setiap kita anak-anak muda dikatakan bahwa kita menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Artinya itu adalah sesuatu yang spesial, teman-teman. Itu sesuatu yang berbicara identitas kita. Kita di tangan Tuhan itu adalah seperti seorang anak panah yang dipakai di dalam suatu peperangan. Ini luar biasa nih. Kenapa dibilangnya anak panah? Ya, kenapa nggak dibilangnya AMW, AFW kalau di PUBG gitu ya? Kalau nggak Groza gitu ya? Kenapa nggak dibilangnya itu aja seperti Groza di tangan PUBG? Wah, ya kan? Kenapa dibilangnya seperti anak-anak panah di tangan pahlawan? Tapi artinya gini maksudnya, teman-teman. Karena zaman dahulu itu belum ada PUBG pastinya, belum ada senjata, belum ada pistol, belum ada sniper, belum ada bom nuklir, rudal dan segala macamnya. Yang ada hanyalah sebuah anak panah dan busur panah, dan itu yang dipakai di dalam sebuah pertarungan, teman-teman semuanya. Itulah kenapa di Alkitab ditulisnya seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan kalau mungkin kita mau dipakai di zaman sekarang, I can say juga seperti Groza di tangan PUBG player, gitu ya. Dan demikianlah seperti kita anak-anak muda, artinya ada sesuatu yang spesial yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan begitu percaya sama kita. Halo, berapa banyak kita tidak percaya sama diri kita sendiri? Kita minder, kita malu, kita sungkan, kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak panah loh di tangan pahlawan. Kita ini adalah orang yang dipercaya sama Tuhan, orang yang dikasihi sama Tuhan, orang yang benar-benar Tuhan percaya betul, sehingga dia bisa bilang bahwa, anak-anak muda adalah anak panah di tangan pahlawan. Koko kira ini bicara mengenai identitas kita. Teman-teman harus mengerti dulu bahwa, identitas saya ketika saya masih muda adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya, seperti seseorang yang sedang bertarung, dan saya bertarung untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap hari ketika kita bangun, ketika kita ada bangun pagi, itu adalah merupakan hari yang baru bagi kita. Itu adalah merupakan pertandingan yang baru bagi kita, untuk kita selalu bisa memenangkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau yang kelima dibilang berbahagia orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Seperti yang tadi Koko udah bilang, bahwa kalau kita nggak percaya diri dengan identitas kita, maka kita akan mendapat malu. Tetapi orang yang ngerti identitas dia, bahwa dia adalah anak panah di tangan pahlawan, anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan malu. Apalagi khususnya ketika kita ada di berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini bicara mengenai iblis, teman-teman semuanya. Jangan lupa dan jangan pernah terkecoh dengan iblis. Yohanes 10 ayat 10, kok nggak masukin ayatnya di sini, tapi kok sering banget bilang ayat ini. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis, si jahat musuh kita, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan ini baik. Dia mencuri identitas kita. Setelah itu dia membunuh identitas kita. Setelah itu dia membinasakan identitas kita. Makanya seringkali kenapa kita nggak percaya diri sama diri kita. Kita merasa, aduh, aku ini nggak layak, aku ini nggak bisa, aku nggak mampu, aku ini nothing, aku bukan apa-apa. Sama-sama bilang itu pekerjaan iblis. Tapi hari ini Koko mau bilang bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita.
Dan Tuhan bilang di ayat ini, kita adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Dan kita percaya diri. Kita memiliki identitas yang baik. Kita memiliki anugerah kasih Tuhan yang luar biasa penuh di dalam hidup kita. Amin. Seperti yang tadi Koko sudah bilang, anak panah pada zaman dahulu digunakan sebagai alat yang digunakan dalam sebuah peperangan. Itu digunakan di dalam sebuah peperangan, artinya Tuhan begitu percaya betul sama kita. Tuhan begitu mengandalkan kita nih. Tuhan begitu percaya sama kita. Oleh karena itu kita jangan kehilangan kepercayaan diri, jangan kehilangan identitas di dalam kehidupan kita. Amin. So hari ini Koko akan sharing anak panah yang tepat itu seperti apa. Anak panah yang benar itu seperti apa. Anak panah yang luar biasa itu seperti apa. Ya, jadi Koko akan sharing 3 poin di sini. Anak panah yang tepat itu seperti apa. Baru nanti 1 poin di akhir adalah di tangan yang tetap.